sekretaris dari Klub Jakarta Bahasa Toastmaster. Tidak berpanjang lebar, kita akan panggilkan anggota Toastmaster yang sangat fenomenal, sangat luar biasa, Distinguished Toastmaster Harlina Indra selaku pengarah acara yang akan memandu pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan, Distinguished Toastmaster Harlina. Terima kasih, Pak Presiden. Jadi, pasti Anda berpikir, kenapa temanya hari ini adalah Toastmasters, lain dulu, lain sekarang. Saya sebagai pengarah acara yang akan bimbing Anda selama 2 jam ke depan, memilih tema ini karena waktu kita merayakan ulang tahun jabat yang ke-13 1 bulan yang lalu, ada yang tanya, Harlina, itu buku panduan dasar yang ada tugas 10 pidato, itu masih dipakai nggak? Saya bilang, wah, sejak 2017, semua materi itu sudah bisa diakses secara daring. Oh, katanya. Lalu ada perbedaan apa lagi? Wah, saya sendiri nggak tahu ya. Paling saya jawab, lain dulu, lain sekarang. Nah, karena itu ini temanya hari ini, dan kata acuannya adalah pembiasaan. Karena saya merasakan sebagai orang yang Toastmaster yang sempat mengalami program lama, pembiasaan ke program baru agak tidak begitu gampang ya. Ya memang banyak perbedaan ya. Perbedaan apa saja nanti saya akan jelaskan lagi selama pertemuan ini. Nah sekarang saya akan ke satu hal yang sebenarnya tidak berubah. Yang program lama baru yaitu adalah tatap muka pertemuan Toastmasters. Tetap ada 3 sesi pidato yang dipersiapkan, sesi pidato yang tidak dipersiapkan, dan sesi penilaian. Dan sesi terakhir ini akan dipimpin oleh yang namanya penilai umum, dan hari ini adalah Kapit keanggotaan kita, yaitu Toastmaster Arya, yang mengatakan ya bahasa Inggrisnya sih di materi Toastmasters Past Release tidak begitu sulit, tapi memang teorinya nggak terlalu banyak ya, hanya 3-4 halaman. Saya pikir kok sama ya dengan zaman lama juga. Kalau untuk yang pidato buku panduan ya juga hanya 3-4 halaman. Ya. Nah sekarang kita akan mendengar dulu apa fungsinya penilai umum di sesi penilaian. Silakan Toastmaster Akbar. Toastmaster Arya, Bu. Ya ampun, sorry Toastmaster Akbar. Baru jadi anggota, jadi terpikir Toastmaster Akbar. Sorry Toastmaster Arya. Silakan. Saking semangatnya. Baik, saya sebagai penilai umum, saya akan menilai semua aspek dalam pertemuan kita hari ini dari awal sampai akhir pertemuan. Tugas ini tugas yang berat, jadi saya tidak melakukannya sendirian. Saya akan dibantu oleh tim saya, yaitu pencatat waktu, pemerhati tata bahasa, penghitung bunyi tanpa makna, dan penghitung kertas suara. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan masing-masing. Pencatat waktu saya sendiri, saya akan membagikan menghitung waktunya dari share screen lewat time timer. Coba saya share screen bentar ya. Nah nanti rekan-rekan Toastmaster bisa melihat ini untuk pidato yang dipersiapkan 5-7 menit, untuk icebreaker atau pemecah kekakuan 4-6 menit, pidato evaluasi 2-3 menit, dan pidato dadakan 1-2 menit. Nanti di layar akan kelihatan waktunya. Saya akan mulai seperti ini, nanti akan berubah jadi warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna merah. Selanjutnya saya juga dibantu oleh pemerhati tata bahasa yang akan dibantu oleh Toastmaster Haryadi. Toastmaster Haryadi, silakan menjelaskan tugas Anda. Baik. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas terdengar. Apakah saya bisa terlihat? Bisa terlihat. Oke, baik. Saya mulai ya. Ya. Jadi teman-teman, selamat pagi semua. Saya hari ini bertugas sebagai pemerhati tata bahasa. Jadi di Toastmaster ini, di samping untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan kepemimpinan, kita juga berlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedapat mungkin saat berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Di forum-forum resmi seperti Toastmaster, kita seyogianya memperhatikan apa yang kita sebut dengan 3K. Apa itu? Yaitu etika, estetika, dan gramatika. Oleh karenanya, dalam setiap pertemuan Toastmaster, seyogianya ada seorang pengamat tata bahasa. Itulah tugas saya pada hari ini. Sebagai pengamat tata bahasa, saya bertugas mengamati penggunaan bahasa Indonesia dari setiap pembicara. Mulai dari struktur kalimat, kalimat yang rancu,
bahasa asing, bahasa tidak baku, seperti enggak, ngapain, gimana, dan sebagainya, dan juga bahasa asing atau bahasa daerah. Di samping itu, saya juga akan mencatat kalimat-kalimat indah yang diucapkan oleh setiap peserta. Jadi kalimat-kalimat indah ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi, motivasi, dan juga inspirasi bagi kita semua. Oh ya, sebelum saya menyerahkan kendali kepada penilai umum, apakah mungkin jika nanti dalam sesi laporan saya bisa menggunakan sesi share screen? Halo? Bisa, nanti kita jadikan co-host, bisa share screen lewat situ. Oke, terima kasih. Nah, itu aja laporan saya. Saya kembalikan kendali kepada penilai umum Toastmaster Arya. Terima kasih Toastmaster Haryadi. Selanjutnya ada penghitung bunyi tanpa makna yang akan dibantu oleh Toastmaster Dina Arif. Silakan kepada Toastmaster Dina Arif menjelaskan tugasnya. Belum di-unmute. Toastmaster Dina. Oke. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada penilai umum Toastmaster Arya. Sekarang pada hari ini saya bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna, dan tugas saya adalah menghitung bunyi atau kata tanpa makna, misalnya e, m, dong, deh, si, dan kata dari bahasa asing dan bahasa daerah yang diucapkan oleh setiap pembicara. Dengan cara ini diharapkan setiap pembicara mengurangi penggunaan bunyi tanpa makna dan kata asing atau daerah di waktu mendatang. Selain itu, saya juga bertugas sebagai penghitung kata acuan. Saya akan menghitung kata acuan yang digunakan oleh setiap pembicara. Kata acuan hari ini adalah pembiasaan. Saya berharap setiap pembicara menggunakan kata acuan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Kembali ke penilai umum Toastmaster Arya. Terima kasih Toastmaster Dina Arif. Selanjutnya ada pengumpul kertas suara yang akan dibantu oleh Toastmaster Bambang Bayu Aji. Silakan kepada Toastmaster Bambang menjelaskan tugasnya. Terima kasih penilai umum Toastmaster Arya. Sebagai pencatat suara, saya akan mengambil suara atau survei dari peserta pidato dipersiapkan, penilai individu dan peserta pidato datakan untuk mendapatkan peserta atau penilai yang terfavorit. Demikian, terima kasih. Kembali ke Toastmaster Arya. Terima kasih Toastmaster Bambang. Kepada tim saya, silakan catat di lembar tugas masing-masing. Selain itu, saya akan memberitahukan bahwa penilai individu hari ini adalah Toastmaster Thomas Alfiandes yang akan menilai Toastmaster Diana Anggraini. Lalu distinguished Toastmaster Wijaya akan menilai Toastmaster Ugum Wijaya. Kemudian Toastmaster Ayu Lanantia akan menilai Toastmaster Fitrini. Dan yang terakhir, distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya akan menilai Toastmaster Thomas Alfiandes. Saya akan kembali di sesi penilaian. Selanjutnya kembali ke pengarah acara, distinguished Toastmaster Hamina. Tepuk tangan untuk penilai umum kita, yeay. Terima kasih banyak. Nah, sekarang saya mau share screen lagi. Kan saya harus, sebelum saya share screen, saya harus menjelaskan sedikit. Waktu saya ikut program lama, kan saya kan semangat ya pada awalnya ya, pidato pertama. Nah, di buku panduan dasar itu ada 10 tugas. Waktu sudah tugas kelima, setengah jalan, mulai agak kendor ya semangat saya. Dan setelah semuanya selesai, saya lihat teman-teman, loh teman-teman kok hilang semua? Ada banyak yang akhirnya tidak menerusin Toastmasters. Nah, mungkin ini yang diperhatikan oleh Toastmasters International. Nah, mereka itu bikin sistemnya agak beda. Oh, jadi Anda bisa lihat sebelah kanan, itu sistem lama. Setelah 10 pidato bisa dapat 1 sertifikat. Sedangkan kalau zaman sekarang, 10 pidato, tingkat 1-4, tingkat 2-3, tingkat 2-3, tingkat 3-2, pidato dan 1 pidato proyek, dapat 3 sertifikat. Waduh, jadi bisa semangat terus. Nah, itu salah satu perbedaan ya dengan sistem lama. Nah, sekarang kita maju ke sesi pertama, yaitu sesi pidato yang dipersiapkan. Dan pembicara pertama adalah yang sempat mengalami sistem lama sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi mungkin sempat merasakan apa yang saya merasakan juga waktu mulai dengan sistem baru Pathways. Dia sekarang yang Toastmaster ini, pembicara pertama, telah memilih pathway penguasaan presentasi atau presentation mastery. Jujur ini adalah pathway yang paling populer di Toastmasters. Dan sekarang Toastmaster Diana akan memberi pidato perdana. Wow. Jadi bagi yang anggota baru silakan mohon diperhatikan dengan baik
karena ini adalah tahap berikut Anda. Jadi proyeknya adalah dari tingkat 1, proyek pidato memecah kebekuan. Apa ya tujuan pidato ini? Marilah kita dengar dari penilai individunya, yaitu Advanced Communicated Gold, Advanced Leader Bronze, Thomas Alfiandes. Silakan, Toastmaster Thomas. Toastmaster Thomas, silakan. Halo, suara saya jelas? Ya, jelas sekali. Silakan dijelaskan tujuan pidatonya Toastmaster bicara pertama. Tujuan dari pidato Toastmaster. Kurang kedengeran? Toastmaster Thomas hilang-hilang. Baik, jadi kalau begitu saya teruskan. Tujuan dari pidato Toastmaster Diana adalah mencairkan suasana. Beliau akan membawakan perkenalan mengenai dirinya, termasuk latar belakang dan kemudian visi beliau ketika bergabung dengan Toastmaster. Dan saya mau lihat juga bagaimana dia membawakan pidato dengan beberapa alat, yaitu dari alatnya adalah dari suaranya sendiri, kemudian dari bahasa tubuh, kemudian juga senyumannya juga, sehingga pidatonya akan mencairkan suasana dan mengikat emosi dari penonton. Tanpa panjang lebar, saya perkenalkan Toastmaster Diana Anggreni. Di rumah saja tidak berarti 100% kita jadi kaum rebahan. Di rumah saja kita bisa menjadi orang yang produktif dengan melakukan apa yang kita suka. Selamat pagi rekan-rekan Toastmaster sekalian. Perkenalkan, nama saya Diana Anggran. Biasa dipanggil Diana, biasa juga dipanggil Di. Tapi kalau di aplikasi WhatsApp, banyak yang memanggil saya Mbak Di. Teman-teman, saya lahir di Surabaya 18 Januari. Tahunnya kurang lebih ya masih milenial lah, masih tahun 2000-an. Saya memiliki 1 orang adik saya ada di Malang, tinggal bersama keluarganya. Saya memiliki 2 orang anak, laki-laki semua, dan suami yang bekerja di bidang informasi teknologi keturunan Aceh. Saya sebelumnya bekerja di John Robert Powers selama 10 tahun sebelum saya resign untuk menyelesaikan S2 saya. 4 tahun terakhir belakangan ini saya bekerja di konsultan lembaga pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sampai pandemi tiba di Indonesia. Per 15 Maret saya bekerja secara offline. Beberapa pelatihan yang harusnya dilaksanakan secara offline akhirnya dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Buat teman-teman semua di sini yang juga pekerja pasti tahu nih, angkanya agak berubah nih penghasilan kita sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Untuk itu saya melakukan banyak pemikiran untuk apa yang bisa saya lakukan supaya otak saya bekerja terus. Karena saya yakin kalau otak kita tidak dipakai, kita jadi mudah pikun, lambat berpikir, dan juga jadi mudah lupa. Lalu saya melakukan apa yang menjadi hobi saya. Hobi saya adalah menulis dan melakukan penelitian secara literasi. Lalu saya membuka usaha membuat karya tulis ilmiah dari para pelaku akademis. Ternyata responnya cukup bagus. Karena pelaku akademis, saya bagi 4 kategori ya teman-teman. Pertama, tidak punya banyak waktu untuk membuat karya tulis ilmiah, padahal punya sendiri. Kedua, banyak pelaku akademis tidak menyukai membuat karya tulis dengan membaca begitu banyak literasi, sehingga karya tulisnya jadi lebih menarik, tepat pembuatannya, dan enak dibaca. Ada juga, saya tidak bilang malas ya, tapi banyak pelaku akademis yang tidak begitu rajin untuk membuat karya tulis. Nah, yang terakhir, menurut pendapat saya, pelaku akademis saat ini, di zaman milenial ini, mereka tidak bisa dan tidak mau membuat karya tulisnya. Saya hadir di saat yang tepat. Saya membuat usaha bisnis ini, menurut saya keuntungan saya double-double. Selain karena saya dibayar, saya jadi belajar hal-hal yang tidak pernah saya pelajari dulu.
Pertama saya jadi tahu tentang hukum, saya jadi tahu tentang keperawatan, saya jadi tahu banyak hal. Selain itu, saya juga berdagang frozen food atau makanan beku. Saya melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan dari rumah. Karena saya yakin, mengutip dari pembicaraan Toastmaster Ade Herawan ketika ulang tahun jabat, hobi yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Teman-teman sekalian, kita punya banyak pilihan. Hidup sudah sulit, keadaan lagi susah. Jangan kita buat lebih sulit lagi dengan tidak produktif untuk kita dan keluarga. Kita punya banyak pilihan, mau pilih jadi kaum rebahan yang hanya menghabiskan waktu di rumah tanpa berbuat apa-apa, atau kita jadi lebih produktif dengan melakukan hobi yang kita bisa lakukan dan menghasilkan. Kembali ke pembawa acara. Tepuk tangan untuk pembicara kita. Waduh, hebat sekali. Jadi sangat banyak inspirasi bagi saya. Sekarang hobi saya Toastmasters. Pada suatu saat bisa jadi penghasil itu ya, ini ya. Siapa tahu bisa ya. jadi public speaking. Siapa tahu. Baik, terima kasih Toastmaster Diana. Nah, sekarang kita maju ke pembicara kedua. Pembicara kedua adalah Kabid Pendidikan kami. Dan beliau mengatakan bahwa ya memang enak juga ya, pathways materi semuanya online. Itu pun tidak selalu harus online, kita bisa unduh dan bisa juga dipelajarin offline. Tetapi yang kadang-kadang ya untuk user kadang-kadang ada agak sedikit rumit ya untuk memakainya. Saya pikir, oh pantesan ya, dulu waktu saya mulai biasa dengan Pathways, kemudian saya ambil kursus online yang lain, kok jadinya lebih gampang ya? Karena mungkin Pathways-nya lebih sulit ya. Nah, bagi anggota kita yang terbaru, jangan langsung khawatir, karena Kabid Pendidikan ini, yang akan berbicara hari ini, telah memberi sesi pendidikan beberapa waktu yang lalu, dan itu direkam. Jadi, menjadi satu tutorial yang sangat menarik. Jadi, silakan siapa yang ingin punya tutorial itu, silakan mengkontak pembicara yang berikut ini. Dia setelah ambil jalur perencanaan inovatif, dia berada sekarang di tingkat 4. Di Pathways ini, di sistem baru, Pathways itu ada 5 tingkat. Nah, sekarang pembicara ini ada di tingkat 4 dan akan membawa proyek yang namanya membangun presensi media sosial. Apa itu ya? Mari kita tanya kepada penilai individunya. Jauh-jauh kita impor dari Medan Miracle Pidato Club. Marilah kita sambut Distinguished Toastmaster Wijaya. Terima kasih Distinguished Toastmaster Halina. Pagi teman-teman. Hari ini saya akan menilai Toastmaster Ugeng Wijaya dengan waktu 5-7 menit, level 4 project 2. Tujuan project ini adalah agar anggota menerapkan pemahamannya tentang media sosial untuk meningkatkan kehadiran media sosial yang sudah mapan atau baru. Tujuan kedua adalah, tujuan pidato ini adalah agar anggota membagikan beberapa aspek dari pengalamannya dalam membangun atau meningkatkan kehadiran media sosial. Dengan judul, meningkatkan profesionalitas diri melalui LinkedIn. Mari kita undang pembicara kedua kita, Toastmaster Ugeng Wijaya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Distinguished Toastmaster Wijaya. Sebelum saya memulai pidato saya mau cek dulu apakah suara saya terdengar dengan baik. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Bagus, baik. Silakan, baik. Kemudian untuk pencatat waktu, nanti di tengah sesi saya akan menggunakan share screen. Jadi untuk pencatat waktu mungkin tidak membagikan share screen-nya ya. Cukup dengan tanda aja. Baik. Ya. Selamat pagi rekan-rekan jabat dan para tamu. Pada kesempatan kali ini, saya berbahagia sekali karena sudah masuk ke level 4, satu jenjang lagi akan bisa menyelesaikan di level kelima. Pada pidato kali ini, saya akan berbagi mengenai jejaring sosial. Rekan-rekan jabat dan para tamu, sehebat apapun kemampuan kita dan juga seberapa lama pengalaman bekerja kita, tidak akan mencapai peluang yang maksimal apabila kita tidak bisa mencitrakan diri kita kepada orang yang tepat melalui media yang tepat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai salah satu media yang paling populer di dunia untuk menyampaikan citra diri kita
kepada orang yang tepat, yaitu LinkedIn. Ya, jadi kita secara bahasa menyebutnya LinkedIn, bukan LinkedIn atau bukan LinkedIn, tapi LinkedIn. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi 3 pidato saya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apa itu LinkedIn dan latar belakangnya. Yang kedua, etiket penggunaan LinkedIn. Kemudian yang ketiga adalah cara mengatur profil kita di dalam LinkedIn. Kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu apa sebenarnya LinkedIn dan bagaimana atau latar belakang mengapa kita perlu menggunakan LinkedIn. LinkedIn adalah jejaring sosial yang ditujukan untuk para profesional, kaum profesional, orang yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi tujuannya adalah untuk menghubungkan para pekerja dan juga penerima kerja. Jadi mengapa ini menjadi penting? Karena apalagi sekarang kita masuk ke era pandemi, di mana banyak sekali pekerja yang di PHK, sehingga kita perlu mencari pekerjaan baru. Nah, LinkedIn menjadi salah satu media yang dapat menghubungkan antara calon pekerja dan juga penerima kerja. Sehingga kalau kita mengatur profil diri kita di dalam LinkedIn secara baik dan juga menarik, maka menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan peluang baru, mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan peningkatan akselerasi dari karir kita. Bagian kedua, saya akan membagikan bagaimana etiket penggunaan LinkedIn. Karena saya melihat masih banyak orang yang tidak paham apa sebenarnya etiket dari penggunaan LinkedIn tersebut. Yang pertama adalah LinkedIn merupakan jejaring untuk kaum profesional. Jadi sebaiknya kita dalam membagikan foto diri kita, sebaiknya bisa lebih berhati-hati. Jadi kita tidak memposting foto-foto yang seksi, atau foto-foto yang imut, atau foto-foto yang sedang mukanya muram gitu ya. Atau kita juga tidak etis ketika kita berbagi mengenai kesedihan diri kita. Karena semestinya media sosial ini digunakan untuk citra diri kita dalam rangka menghubungkan antara penerima kerja dan juga pencari kerja. Itu etiknya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur LinkedIn kita, profil kita ya. Saya akan share screen bagaimana sebaiknya kita mengatur profil LinkedIn kita. Ya. Apakah layar saya sudah terlihat? Belum. Belum ya, baik. Seperti masih proses ya. Santai aja, tenang. Baik. Ya, ini sedang proses untuk profil di LinkedIn. Pertama, kita akan melihat profil kita. Ya, kita harus menggunakan nama lengkap kita. Saya Ugeng Wijaya, jangan disingkat-singkat menjadi Ugeng Cakep misalnya, atau Ugeng Kece, jangan ya. Tapi kita harus menggunakan nama lengkap kita. Kemudian di sini ada sedikit tagline atau bahasa Indonesia mungkin singkatan profil singkat gitu ya. Ini bisa kita tulis posisi kita, posisi pekerjaan kita saat ini. Misalnya saya bekerja di Ekipa, konsultan Agile yang paling berpengaruh di Indonesia sebagai Agile Coach. Kemudian di bawah sini kita ada tentang. Nah, di sini kita bisa menuliskan keahlian kita. Misalnya, oh saya sudah certified professional Scrum Master di level 2 dan lain sebagainya, desain sprint dari Google dan sebagainya. Kemudian publikasi kita, misalnya oh, saya ada bekerja sama dengan Ruang Guru, kemudian menulis buku di Google Playbook dan lain sebagainya, menjadi pembicara di beberapa universitas dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita tampilkan bukti-bukti tersebut. Nah, di sini ada bagian namanya difiturkan ya. Sini misalnya ketika saya menjadi dosen tamu di Magister Teknologi Informasi di UI, saya tampilkan profil saya, fotonya. Kemudian ini buku saya, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang kita tampilkan di sini, ketika ada pencari kerja melihat profil saya, dengan segera mereka akan tertarik.
Mudah-mudahan apa yang saya sharing dapat membantu rekan-rekan semua. Saya kembalikan ke pengarah acara. Oke, tepuk tangan untuk pembicara kedua kita. Berarti saya tidak bisa tulis Harlina romantis dan memberi foto romantis ya. Tetapi saya lihat di profilnya Toastmaster Ugeng ada yang kuning-kuning itu. Kayaknya buku yang ditulis Toastmaster Ugeng ya. Saya sudah beli itu bukunya. Jadi silakan. Kayaknya banyak penulis di sini. Di chatroom sudah ada 2 yang menulis. Sepertinya juga Toastmaster Elios ya. Jadi Surabaya juga Toastmaster Elios juga penulis ternyata. Ada 3 penulis hari ini di sini. Wah, menarik sekali. Nah, sekarang kita ke pembicara ketiga. Pembicara ketiga, apa dia penulis juga ya? Saya tahunya dia malah lebih sebagai pengarah acara dari ulang tahunnya Jabat ya, 1 bulan yang lalu. Kemudian dia juga sempat pelajari Pathways ya, dia lihat sebagai tantangan untuk bisa utak-atik ke sini ke sana. Dan dia akan membawa proyek dari level 1 dari proyeknya penilaian dan umpan balik, pidato kedua. Apa ya tujuan pidatonya? Marilah kita tanya kepada jauh-jauh Toastmaster dari Bali yang sebenarnya juga jadi kabit pendidikan di Toastmaster di Amerika. Waduh, hebat ya zaman sekarang.